Contoh soal selanjutnya masih terkait dengan konsep gelombang. Sebuah kapal terapung di permukaan air laut seperti gambar di bawah ini ya. Jadi kapalnya berada di puncak gelombang. Diketahui cepat rambat gelombang air laut sebesar 50 cm per sekon dan frekuensi gelombang laut sebesar 1/8 Hz. Pada jarak 7 meter dari kapal tersebut terdapat kapal kedua. Posisi kapal kedua berada pada titik. Nah, ini kita menggunakan konsep panjang gelombang. Kita telaah dulu berapa sih besar panjang gelombangnya. Kita bahas. Di soal diketahui bahwa nilai V cepat rambatnya sebesar 50 cm per sekon ya, atau setara dengan 0,5 meter per sekon. Kita rubah ke meter per sekon. Kemudian diketahui lagi di situ frekuensi sebesar 1/8 Hz ya. Nah, di situ ada X. X kapal kedua sebesar 7 meter. Nah, ini beradanya di titik mana begitu ya? Posisi kapalnya di mana? Nah, dari data V dan F ya, di sini kita bisa menghitung berapa besar lambda. Kita lihat dulu lambdanya, kita cek berapa panjang gelombangnya ya. Di sini V sama dengan lambda dikali frekuensi ya, sehingga lambdanya sama dengan V dibagi F ya. Nah, kita masukkan V-nya 0,5 per F-nya 1/8. Nah, ini kita balik jadi perkalian 0,5 kali 0,8/1 ya. Sama dengan 4 meter. Nah, jadi lambdanya adalah 4 meter. Nah, ingat lagi sekali lagi konsep lambda itu apa? Lambda itu adalah boleh satu bukit dan satu lembah. Ini dari titik A sampai titik B. Ini jaraknya berapa ya? Nah, itu disebut dengan lambda. Ini yang konsep pertama. Konsep kedua, lambda itu adalah jarak dari puncak ke puncak gelombang yang berdekatan ya. Jadi dari titik A sampai titik B begitu. Nah, ini juga panjangnya disebut dengan satu gelombang atau lambda. Yang ketiga, jarak dari dasar lembah ke dasar lembah gelombang yang berdekatan ya. Nah, ini panjangnya berapa, ini juga bisa kita sebut sebagai lambda. Nah, itu konsep lambda. Sehingga kalau kita lihat di gambar ya, dari kapal ini sampai ke titik B itu ada jaraknya 4 meter ya, karena lambdanya 4 meter. Ini 4 meter. Sehingga dari B ke E pun sama, 4 meter. Satu gelombang. Kalau setengahnya berapa? Setengahnya itu di titik A di sini, ya. Berarti dari perahu ini sampai ke titik A itu sama dengan berapa meter? 2 meter ya, karena setengahnya. Nah, sehingga dari A sampai B itu juga 2 meter, dari B sampai C juga 2 meter panjangnya. Nah, sekarang C sampai D itu di mana? C sampai D itu setengahnya lagi dari 2 meter ya. Sehingga C sampai D itu sama dengan 1 meter. Nah, kita hitung. Tadi di sini dibilang bahwa jarak kapal kedua adalah 7 meter. Kalau di titik E itu diukur dari kapal pertama ya. A, kapal pertama ke titik B itu 4 meter, B ke E itu 4 meter, 8 meter. Berarti nggak mungkin. Nah, sehingga 8 meter dikurang 1. 7 meter. Di mana dia? Letaknya adalah di titik D. Nah, kurang lebih seperti ini cara menjawabnya. Nah, bisa dipahami kah? Gitu ya. Jadi, satu gelombang itu kalau dibagi 2 ya jelas sama ya angkanya. Jadi, kalau dia 4 meter, maka setengah gelombangnya adalah 2. Setengahnya lagi adalah 2. Nah, setengah tadi dibagi lagi 2, 1/4. Maka jadi 1/1 gitu ya. Nah, itu silakan dipahami. Kurang lebih konsepnya harus paham dulu bahwa panjang gelombang itu adalah panjang satu bukit satu lembah, atau dari puncak ke puncak yang berdekatan, atau dari dasar lembah ke dasar lembah yang berdekatan. Start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us.
It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get